Gus Dur suka minta saya pidato, bahkan dulu teruskan beliau. Ternyata diulang lagi di zamannya kadernya Gus Dur. Ini menunjukkan memang sama dan ada keterikatan hati. Betul. Oh, Pak Mahfud, saya di sini ini mendukung Pak Mahfud bukan karena beliau ini sekedar tokoh. Kalau tokoh di Indonesia banyak, tetapi karena beliau memang punya kedekatan hati dengan kami sekeluarga. Pak Mahfud ini kadernya Gus Dur. Sejak zaman Gus Dur presiden sudah diberi amanah oleh Gus Dur untuk membenahi carut-marut hukum di Indonesia. Dan sekarang beliau sedang diberi kesempatan oleh sejarah untuk melanjutkan apa yang belum dimulai oleh Gus Dur untuk berjuang melawan korupsi di Indonesia. Jadi saya tidak punya pilihan lain, terpaksa saya harus mendukung beliau, walaupun dengan terpaksa tapi dengan penuh keikhlasan. Karena apa? Yang kita perjuangkan itu nilai. Tadi sebelum di sini, di acara di sini, saya cerita bahwa kalau mau bicara iming-iming jabatan, iming-iming materi, saya nggak ke paslon 3. Di sini kita berjuang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya ingin memberi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Kenapa? Karena kita boleh bangga menjadi tim suksesnya nomor 3. Ada kebanggaan di sini. Di sini kita berjuang bukan karena diiming-iming materi, bukan karena iming-iming syai'un macam-macam, tapi betul-betul berjuang untuk nilai-nilai kebenaran. Bukan untuk kepentingan, tapi untuk kebaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus bangga. Bapak Ibu sekalian harus gagah, harus merasa gagah. Kalau di tempat lain berjuangnya ya karena ada iming-iming, berbeda rasanya. Kalau di sini bukan, karena ada hati nurani. Ya, nah, sama seperti yang didahulukan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika membuat pilihan itu haruslah berdasarkan hati nurani. Rasul mengatakan istahtil qalbak ketika ditanya oleh sahabat Wabisah bin Ma'bad tentang bagaimana cara membuat keputusan yang paling baik. Jadi sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah, belum apa-apa sudah ditanya sama Rasulullah. Itu tas'alu ala diri, kamu kesini pasti mau tanya, kalau bikin keputusan itu yang baik seperti apa? Lalu Rasul menjawab, istafti qalbak, ikuti hati nurani. Karena hati nuranimu pasti tidak akan menyesatkan. Hati nuranimu ini tahu mana yang barang yang benar, mana yang tidak benar. Sementara barang yang tidak benar, al-ithmu, itu akan membuat hati kita gelisah. Nah, biasanya kalau milih calon, milih paslon, karena iming-iming materi, karena iming-iming jabatan, karena takut, karena diintimidasi, itu biasanya hatinya gelisah. Nah, kalau di sini pasti hatinya senang dan gembira. Gembira karena kita akan punya pemimpin yang betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadinya. Indonesia ini Bapak Ibu sekalian adalah negara yang kaya. Kita masuk menurut banyak lembaga-lembaga internasional, kita adalah 20 negara terkaya di dunia. Dan bahkan PricewaterhouseCoopers sudah meramalkan bahwa nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara kelima terkaya sedunia. Pada waktu itu 2045
Rakyat Indonesia penghasilannya bisa mencapai 25.000 US dollars. 25.000 US dollars itu kalau dirupiahkan lebih dari 350 juta rupiah per orang, pendapatannya per orang. Ya, Bapak nanti kira-kira umurnya berapa, Pak? Sudah tua, tapi cucu, anak dan cucunya masih muda. Dan kalau anak cucunya berpendapatan tinggi, maka anak cucunya kemudian tiba-tiba mengatakan, Mbah, saya ada rezeki. Ayo kita sowan ke Rasulullah SAW. Ayo kita ziarah ke makam para pahlawan di Baki. Ayo kita berkeliling kemana-mana, bahkan mengikuti jejak Rasul ke Sur dan kemana-mana, ke tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Karena ada rezekinya, karena negaranya kaya, karena rakyatnya sejahtera. Nah, tapi untuk mencapai itu semua ada syaratnya, Pak. Syaratnya apa? Syaratnya negara yang kaya ini tidak boleh dikorupsi. Itu syaratnya. Kita baru mendapatkan laporan dari PPATK dimuat di banyak media bahwa 33% dari anggaran untuk proyek-proyek strategis di Indonesia larinya ke kantong-kantong pejabat dan politisi. Bagaimana dengan kesejahteraan rakyat? Nah, padahal rakyat sudah bayar pajak, padahal rakyat sudah taat pada ulil amri, padahal rakyat sudah taat pada pemerintah, tapi rakyatnya belum sejahtera. Kita dianggap negara kaya, rakyatnya kesejahteraannya belum merata. Nah, untuk bisa meratakan kesejahteraan, maka harus dimulai dari kepemimpinan di tingkat paling atas. Seorang pemimpin yang tidak mau berkompromi pada perilaku korupsi, itulah yang kita butuhkan. Seorang pemimpin yang mau betul-betul menegakkan hukum, itulah yang kita butuhkan. Sampai ke tingkatan bawah saja yang namanya perilaku koruptif itu sudah merajai di masyarakat. Jadi harus kita berantas bersama-sama. Contoh paling gampang saja bansos. Bansos, jangan salah ya, bansos itu yang memberi negara. Yang memberi bansos itu negara, bukan orang-orang tertentu. Jadi bansos itu adalah hak masyarakat prasejahtera. Nanti Pak Mahfud dan Pak Ganjar jadi pemimpin negara kita, programnya tetap diteruskan. Tapi harus tepat sasaran. Jangan orang yang kaya, punya mobil, istrinya emasnya, kalungnya, cincinnya, gelangnya emas semua, malah dapat bansos. Tetangganya, rumahnya gubuk reot, malah gak dapat bansos. Nah itu, kalau dalam ilmu ekonomi ada yang namanya program inklusi dan eksklusi. Dan ini harus diluruskan dengan data yang baik. Karena itu, Ganjar Mahfud ke depan punya program namanya KTP Sakti. KTP Sakti itu akan melakukan pendataan secara lebih baik. Siapa sih penduduk Indonesia yang butuh dibantu? Siapa saja guru ngaji yang harus dibantu, yang selama ini berjuang di tengah-tengah masyarakat dan mendapatkan bayaran 2M? Atur sekelangkong, Mas. Nah, ya. Ini harus didata sehingga kemudian negara bisa membantu mereka, memberikan gaji untuk mereka. Guru ngaji berkeliling ke masyarakat untuk menciptakan makarimal akhlak di tengah-tengah masyarakat. Negara harus membantu agar mereka bisa hidup dengan sejahtera. Nah, ini programnya Ganjar Mahfud, karena Ganjar Mahfud itu adalah, Pak Mahfud khususnya adalah orang yang berangkat dari kalangan pesantren. Jadi mengerti kebutuhannya para santri, mengerti bahwa marbot masjid itu harus dirawat, mengerti bahwa guru-guru ngaji itu perlu dibantu oleh negara. Bukan cuma Pak Mahfud, bahkan istrinya Pak Ganjar itu juga adalah cucunya Kiai Hisham Abdul Karim, seorang kiai dari Purbalingga.
Jadi ini sudah, kalau Pak Mahfud tretan Dibi, kalau Mbak Ati kok juga sudah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Jadi jangan ragu untuk memilih mereka. Mereka mengerti kebutuhannya umat Islam, mereka mengerti kebutuhannya masyarakat Madura, Pak Mahfud khususnya. Ya. Jadi kita harus membantu mereka. Kesejahteraan inilah paslon yang bukan cuma bicara soal kesejahteraan, tapi memang hatinya ada, berada di tengah-tengah masyarakat, bisa merasakan. Pak Mahfud itu juga orang biasa dulunya. Dulu waktu kecil ya Pak Mahfud, saya pernah dengar ceritanya. Kalau mau belajar kadang lampu di rumahnya nggak ada, harus pergi keluar rumah untuk bisa membaca dan belajar di sekolah. Pak Ganjar juga sama. Anaknya bintara, polisi berpangkat rendah. Jadi ngerti rasanya jadi orang susah. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin yang mengerti suara hatinya masyarakat seperti itu.